Nah, Bu Risma, ini saya mau menanyakan terkait ya Bu, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS gitu Bu, sekarang sudah sampai mana, sejauh mana perbaikannya? Ya, saya perlu menceritakan dulu awal DTKS. Saat saya masuk memang banyak keluhan saat itu, terutama misalkan ada yang nerima kartu tapi nggak nerima uang gitu kan. Nah, kemudian saya mencoba memperbaiki data. Nah, di saat perbaikan data itu ternyata saya diberitahu oleh KPK dan BPKP bahwa banyak temuan soal data pada saat sebelum saya yang harus saya perbaiki begitu. Nah, kemudian saya mencoba memperbaiki data itu. Nah, tapi kemudian ada satu surat KPK yang menyampaikan kepada saya bahwa itu pada akhir tahun 2020 saat saya akhir benar, kemudian ke 2021 KPK menyampaikan bahwa itu akan ada anggaran di Kemensos 1,3 triliun yang untuk pendataan, untuk perbaikan data. Perbaikan data. Ya, 1,3. Dan KPK menyampaikan kepada saya bahwa kalau itu dilaksanakan maka akan terjadi kerugian sekitar 500 juta lebih. Nah, 500 miliar, mohon maaf, 500 miliar lebih. 500 miliar lebih. Nah, kemudian saya kumpulkan tim saya sampaikan, saya tidak akan gunakan uang ini. Kita akan lakukan perbaikan itu sendiri, seberat dan sesulit apapun. Bisa, Bu? Alhamdulillah bisa. Wah. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mengeluarkan data itu bahwa memang ternyata betul ada 61 juta lebih yang data yang kita tidurkan. Kita tidurkan kenapa? Karena ada yang orang itu satu nama dipakai 39 orang. Ada yang satu nama dipakai 9 orang. Ada yang namanya, jadi datanya tuh namanya misalkan Risma, Mbak Gita, itu bintinya sama semua, Sitiawa. Karena kalau untuk bank itu kan pasti yang ditanyakan nama orang ibunya, nama ibu kandungnya. Nah, itu ternyata ditulis Sitiawa Bu. Nah, kemudian kita cek. Nah, tapi kan nggak bisa. Saya menghapus total. Dia kalau memang masih layak, maka dia masih dapat bantuan. Tapi kopinya, kembarannya itu kan harus dihilangkan, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, sambil kita memperbaiki dengan data Dukcapil, kita ngecek sebetulnya Risma ini anaknya siapa, binti siapa, keluarga dengan kakak dan sebagainya. Oh, berarti dicek benar satu-satu gitu ya, Bu? Satu-satu. Saya pulang tiap hari jam 3 pagi. Ke kantor lagi? Iya, ke kantor lagi. Saya jam 6 udah di kantor karena saya harus mengajari disiplin. Saat itu kan waktu itu masih awal-awal Kemensos, jadi saya ngajari disiplin. Jam 5 saya kembali. Teman-teman bahkan enggak pulang, ada yang udah berapa bulan gitu nggak pulang, 1 bulan, 2 bulan. Nah, 3 bulan itu kami ketemukan data itu. Jadi 61 juta data kita tidurkan, kemudian kita sudah menidaklayakkan kurang lebih 5 juta lebih. Jadi ini tidak layak gitu, misalkan kaya, kemudian macam-macam lah. Itu tidak layak, kemudian ada kita menampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011. Jadi kami pakai itu. Alasan kami bahwa di undang-undang itu disampaikan bahwa data untuk keluarga miskin itu dilakukan oleh kementerian yang mengurusi kemiskinan, dan itu kemudian Menteri Sosial yang mengurusi. Nah, saya pakai Undang-Undang Nomor 13 itu, di mana data itu diusulkan oleh daerah, Pemda, dalam hal ini kepala daerah. Kepala daerah itu berasal dari musyawarah desa. Jadi ada melalui tingkat RT, RW, kemudian ada musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, kemudian baru diserahkan dari kepala desa ke bupati melalui camat. Nah, kemudian bupati melalui gubernur. Nah, itulah yang baru saya sahkan. Jadi saya tidak bisa, karena mohon maaf,
kami KPK punya program namanya Stranas KPK. Apa itu, Bu? Itu diantaranya programnya ada beberapa agenda di Stranas KPK itu 5 tahunan. Salah satu agendanya adalah tentang data ini. Jadi saya tidak mungkin berani main-main. Kenapa soal data itu? Karena memang dipantau rutin oleh KPK. Jadi setiap 3 bulan KPK minta hasil pendataan kami. Kemudian kita serahkan juga ke BPKP, kami memberikan. Nah, mereka menganalisa. Nah, jadi Pemda itu mengusulkan kepada saya baru mengesahkan. Nah, pada saat itu sesuai undang-undang tadi nomor 13 2011, itu perbaikan data Menteri Sosial mengesahkan 2 kali dalam 1 tahun. Jadi 6 bulanan. Tapi di saat saya melaksanakan itu ternyata deviasinya cukup besar sekali. Jadi banyak yang udah mati. Kalau udah mati kan kita harus ganti ganti penerimanya. Kalau masih ada istrinya, misalkan yang terima istrinya, apakah ada anaknya gitu. Nah, itu harus diganti. Tapi karena 6 bulan ini nggak bisa diakomodir, kasihan mereka. Padahal mereka memang butuh bantuan itu gitu. Nah, kemudian ada juga yang misalkan melahirkan, anaknya melahirkan atau mungkin pindah. Tapi karena 6 bulan sehingga saya baru bisa memperbaiki 6 bulan kemudian, sehingga orang-orang miskin tadi banyak yang tidak bisa menerima bantuan. Akhirnya kemudian atas kebijakan saya diskusi, saya selalu libatkan sejak saya awal jadi menteri, setiap policy yang saya buat itu saya melibatkan ada Bareskrim, Polri, ada KPK, rutin kita undang, kemudian ada BPKP, kemudian ada Kejaksaan Agung. Jadi rutin kami didampingi itu. Jadi 4 lembaga itu. Nah, tapi sekarang udah ada Satgasus lagi. Satgasus. Untuk yang ngurusin soal ini, bansos ini. Ya, saya dipantau oleh Satgasus. Nah, kemudian karena ada polisi itu, kemudian saya tetapkan gimana ini kalau saya perbaiki tiap 1 bulan supaya deviasinya tadi yang meninggal yang itu bisa lebih cepat. Sehingga kalau 1 bulan misalkan saya netapkan hari ini SK, besok meninggal, maka kemudian bulan depannya saya sudah bisa perbaiki SK-nya. Dia jadi tidak putus gitu bantuannya. Kan kasihan kalau memang membutuhkan sekali, Mbak Regina, kita tahu harus nunggu dia 6 bulan betul. Minimal gitu ya, Bu. Dan kondisinya memang banyak yang berat. Jadi yang terutama di pinggir hutan, di tengah hutan, itu kondisi di atas gunung, itu kondisinya memang banyak yang berat. Jadi karena itu kemudian yang saya lakukan adalah saya komunikasi dengan 4 tadi APH. Kita tetapkan bahwa kita akan buat SK Menteri tiap 1 bulan. Berat memang, Mbak, karena kami harus tiap bulan memperbaiki banyak data pihak itu. juga yang terlibat banyak pihak begitu, karena kami harus nunggu data usulan dari data daerah. Kemudian, nah, masalahnya banyak yang sampaikan bahwa ya ini ke saya tidak menuduh ya, tapi itu laporan itu ke saya. Jadi banyak warga itu ngomong itu kepala desa yang diberikan bantuan hanya saudaranya atau temennya begitu. Nah, kemudian kepala daerah juga begitu, diberikan bantuan itu. Nah, akhirnya kemudian saya membuat program namanya Usul Sangga. Itu pun juga diketahui oleh 4 APH ini tadi, jadi Bareskrim, KPK, BPKP, sama Kejaksaan Agung. Itu selalu mengikuti apa yang saya tetapkan gitu. Nah, usul Sangga itu dengan harapan mereka bisa mengusulkan sendiri. Tapi nanti juga mereka akan bisa kita cek apakah dia layak apa enggak. Mengusulkan sendirinya itu dalam artian seperti apa, Bu Risma? Ya, jadi misalkan saya orang miskin. Saya merasa bahwa saya berhak. Tidak menerima bantuan nih saya gitu. Saya enggak, kenapa saya nggak bisa bantuan? Dia nggak bisa nembus di desanya. Desa gitu. Maka dia bisa mengusulkan sendiri lewat Usul Sangga di Kementerian Sosial, ada situs ya. Websitenya nanti yang bisa aplikasinya itu yang bisa kita akses. Nah, tapi sesuai undang-undang tadi, Undang-Undang nomor 13 2011, saya nggak berhak, ini oke.
nggak berat. Oh, Karena sesuai Undang-Undang 13 bahwa saya tuh hanya mengesahkan usulan dari kepala daerah. yang berhak Mengusulkan itu kepala daerah. kembali ke Maka, kepala daerah lagi. usul sanggah tadi saya kembalikan ke kepala daerah Oke. untuk dicek apakah benar dan layak untuk Kelayakannya. ya. Nah, awalnya saya berikan waktu 4 bulan untuk 3 bulan untuk kepala daerah Pengecekan. mengecek gitu. Tapi terus karena banyak yang komplain, kenapa lama-lama gitu. Akhirnya saya rapatkan lagi dengan APH tadi. Oke, APH sampaikan gimana kalau 1 bulan. Oke, kita setuju, sepakat kita 1 bulan. Jadi kalau itu kita kirim ke daerah, daerah tidak mengesahkan dalam waktu 1 bulan, maka itu yang kita anggap benar data itu. Maka dia berhak untuk menerima. Tapi kalau kepala daerah menyampaikan bahwa itu Tidak dia benar nggak gitu. berhak, tidak benar, ya kita nggak bisa. Kalau nanti terjadi bias, Ya. kita menurut aku ternyata kita kan ya. survei ternyata Berhak kondisinya kok, memang gitu, ya. berhak. Kepala daerah ngomong nggak berhak, maka saya akan didampingi oleh APH tadi dan perguruan tinggi untuk menetapkan itu. Nah, ada case yang saya buat peraturan sendiri untuk usulan orang kena bencana. Nah, kena bencana itu karena kondisinya pasti kalau misalkan kayak kemarin kayak Cianjur udah habis semua ya. Saya berhak untuk membuat itu untuk menetapkan dia gitu. Nah, yang berikutnya daerah Papua dan 5 provinsi, dulu 2 Papua dan Papua Barat, sekarang jadi 5 provinsi itu kami tetapkan. Berarti Tinggal 2 ya. Iya. Papua Barat. berarti untuk special case seperti itu ya, Bu. Ya. Nah, kenapa? Karena memang data di sana itu masih banyak yang belum padan dengan data kependudukan. Oke. Jadi makanya kita tetapkan, kita dasarnya dari usulan daerah. Usulan daerah kadang nggak ada nik, nggak ada itu. Oke, kita sampaikan. Kita dapat nilai, kan kita juga menangani yang data untuk kesehatan, BPJS. Itu data dari kami. Oh, dari Kemensos Dari juga? Kemensos juga. Jadi itu pun dari usulan daerah. Nah, itu kami dinilai oleh KPK itu 100 untuk BPJS PBI. Tapi untuk Bansos itu 98 karena yang Papua itu kami belum padan gitu ya kan dengan kependudukan gitu karena saya harus membuat kebijakan karena daerah sana memang masih agak sulit, terutama di daerah-daerah pegunungan itu untuk dicapel kalau data harus kita butuh pakai internet, pakai itu. Di sana nggak ada, sinyalnya nggak ada gitu. Jadi akhirnya saya buat policy bahwa untuk daerah Papua, terutama yang daerah pegunungan itu nggak pakai itu murni usulan dari daerah. Gitu, ya. Oh, oke. Jadi berarti yang terupdate-nya begitu Bu, kabarnya terbarunya sekarang yang Ibu lakukan sekarang yang sebulan sekali dilakukan pengecekan begitu ya. Jadi semua kerja keras ya Bu? Iya, terus terang sebetulnya ya berat. Cuman berat, ya. Saya harus lakukan itu karena kalau terlalu lama itu tadi kasihan mereka yang kalau misalkan ini mohon maaf ya, itu ada seorang anak gitu, dia ditinggal mati bapak ibunya gitu. Nah kalau terlalu lama, itu perpindahan misalkan transfer dari ibunya ke anaknya itu lama, dia nggak nerima bantuan sampai lama beberapa bulan, bagaimana hidupnya. Iya. Makanya kemudian ya meskipun berat saya, karena kalau kita ada bias gitu biasanya kita rapat dengan APH tadi. Nah itu kita juga dikejar tayang gitu, karena harus awal bulan kami harus menetapkan itu gitu. Wajib berhak diberikan atau tidak begitu ya Bu? Iya.